Jawa Barat memiliki keragaman budaya, tradisi, dan agama yang merupakan suatu keniscayaan hidup. Sebab, setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi pluralitas budaya, tradisi, dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah agama Islam. Begini, bagi seorang muslim ada beberapa kewajiban, khususnya kewajiban kita terhadap Al-Quran. Satu, harus menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu bisa dengan kita menghafal Al-Quran. Karena kalau ada orang yang mencetak kemudian ada kesalahan ataupun sengaja disalahkan, kalau orang yang sudah hafiz itu bakal ketahuan. Jangankan suaranya, huruf, titik juga bakal ketahuan oleh mereka. Jadi kita salah satunya adalah untuk menjaga Al-Quran, sekalipun Al-Quran dijaga oleh Allah. Yang kedua juga, kita bisa melihat orang yang hafiz Quran, kami yakin akhlak dan moralnya akan baik. Dan itu akan menjadikan suri tauladan bagi masyarakat yang lainnya. Bisa menjadikan pilar moral dan benteng akhlak orang yang hafid Al-Quran. Dan hafid ini tidak cukup hanya dengan hafal, tetapi harus dengan memahami maknanya, memahami artinya, dan mengamalkan isinya. Inti daripada kita memahami dan menghafal Al-Quran adalah supaya kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasul, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Seperti itu maksudnya. Akan tetapi, di Jawa Barat masih banyak masyarakat yang buta huruf Al-Quran. Hal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan. Melihat hal tersebut, Gubernur Jawa Barat membuat program unggulan, yaitu Satu Desa, Satu Hafiz, Sa-Desa. Satu Desa, Satu Hafiz adalah penempatan seorang hafiz Quran di setiap desa di Jawa Barat, yang merupakan salah satu program implementasi dari misi Jabar Juara. Ya, manfaat bisa untuk diri sendiri, manfaat juga bisa untuk orang lain. Manfaat untuk diri sendiri, orang yang hafid Quran, insya Allah integritas moral dan akhlaknya akan baik. Dan juga orang yang hafid Al-Quran itu bisa membawa manfaat untuk orang lain. Imam sholat, gitu kan? Ataupun bisa ditularkan lagi kepada orang lain untuk lebih banyak orang yang menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Jadi manfaatnya bisa buat diri sendiri atau buat orang lain, dan banyak lagi kemanfaatan-kemanfaatan. Di saat kita mau baca Quran, Qurannya tidak ada, kalau kita sudah hafal tinggal baca saja. Kan begitu. Dengan orang-orang yang hafid ini dan memahami Al-Quran, perannya sangat luar biasa dalam mengeksistensikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah dalam berbangsa dan bernegara. Karena seperti yang saya sampaikan dari awal, orang yang memahami Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu akan tercermin dengan ketauhidannya baik, dengan amaliyahnya yang baik, dan yang lainnya. Dan ini adalah salah satu daya dorong untuk semakin religiusnya masyarakat di desa, semakin islaminya masyarakat di desa, yang tercermin terhadap moral dan akhlak, dan pekat alias penyakit masyarakat insya Allah akan semakin berkurang, karena semakin banyak orang yang beriman, semakin banyak orang yang mengamalkan tentang isi Al-Quran tersebut. Menempatkan seorang hafiz Quran yang menguasai dasar-dasar ilmu agama, akidah, ibadah, dan akhlak, serta memiliki wawasan kebangsaan dan penguasaan manajemen masjid di setiap desa di Jawa Barat. Dengan tugas mengajarkan dan menghafal Al-Quran, membantu DKM dalam pengelolaan masjid, menjadi agen dalam program Masjid Mengaji. Di sini saya sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Rahman dan juga sebagai peserta Sa-Desa, Satu Hafid, Satu Desa. Untuk program Sa-Desa ini sangat membantu
terutama untuk anak-anak yang memang belum mengetahui tentang Al-Quran, tentang baca Al-Quran dengan tartil dan benar sesuai dengan kaidah atau ilmu tajwid. Sebelumnya kita belajar dulu di pesantren, belajar mengenai Al-Quran, tajwid, tahsin, dan yang lainnya. Sebelum kita terjun ke masyarakat gitu. Eta maf'ul fi. Maf'ul fi adalah atau dorob, menunjukkan makna, tempat atau waktu. Adanya kesempurnaan kalimat. Pertama, harus ada keinginan dari dirinya sendiri supaya tetap hafal. Jadi itu mungkin mereka sudah ada teorinya. Bagaimana caranya supaya dia tetap hafal, tidak lupa. Mungkin salah satu caranya adalah harus terus ditalar, dihafal dan yang lainnya. Yang kedua, juga harus ada dorongan dari lingkungan. Pemerintah harus bisa memberikan pelayanan seperti hari ini pemerintah provinsi dengan program sadesanya. Termasuk juga mungkin pemerintahan di desa, pemerintahan di kecamatan, bahkan pemerintahan di kabupaten. Ataupun dengan adanya musabakoh tahfidzul Quran, dimusabakohkan, jadi semakin lestari. Dan juga didorong mereka yang belum harus bisa mengikuti mereka, yaitu dalam rangka menghafal Al-Quran. Itu insya Allah bisa eksis, bisa istiqomah di desa, masyarakat banyak yang hafal Al-Quran. Nah, ketika sudah kita menguasai ilmu yang sudah ada di pesantren dan kita mencoba untuk mengembangkan kembali di tempat di desa sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Tempat pengajarnya itu lumayan jauh gitu. Nah, jadi memang memerlukan pelatihan yang lebih khusus gitu. Terutama untuk keadaan-keadaan di lapangan yang jauh, tempat mengajar itu memang banyak kendala, terutama jalan ya Pak. Nah, jalan memang lumayan jauh gitu. Jadi lebih ditambahkan lagi untuk inilah transport gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia Fauzia. Di sini saya sebagai asatidah Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Rahman. Sedikit tentang program Satu Desa Satu Hafiz atau Sadesa. Di sini ada yang terbagi menjadi sebagai yang mendapatkan beasiswa, ada juga yang menjadi pemberdayaan. Kita ditugaskan untuk mengajar satu orang, kita mengajar di satu desa, di satu tempat. Alhamdulillah selama saya ditugaskan untuk mengajar di Desa Kertajaya, saya merasa sangat bersyukur karena bisa mengajar anak-anak di bidang Al-Quran, di bidang hafalan. Alhamdulillah anak-anak mudah diatur untuk menambah hafalannya, untuk menjaga hafalannya, termasuk dalam bidang-bidang keagamaan seperti akhlak, akidahnya. Kalau dalam mengurus anak-anak kan ada yang masih susah diatur, tapi harus tetap diarahkan. Semoga program Sadesa ini tetap ada, tetap kondusif. Alhamdulillah saya tidak merasa berat dalam mengembangkan misi-misi beliau dalam mengembangkan pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Quran. Justru ini merupakan tantangan saya sebagai ibu untuk mendidik anak-anak, terutama anak kandung. Kan di sini semuanya yang mondok di pesantren Ar-Rahman dianggap anak kandung saya, karena kita dititipkan oleh orang tuanya untuk kegiatan konsumsi anak-anak santri. Kalau awalnya itu yang masak saya sendiri, cuman karena sekarang santrinya lebih banyak, jadi dibagi dua, untuk perempuan yang masak saya, dan untuk laki-laki itu adik saya, itu Ibu Rini. Jadi kita dibagi dua, kita tidak dibantu oleh anak-anak santri. Kenapa? Karena memang itu udah tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi walaupun walaupun saya masak dengan begitu banyaknya santri, tapi tidak merasa
tidak merasa capek karena itu udah merupakan kewajiban dan saya menikmatinya, Pak. Jadi setiap hari dari pagi, dari sekitar jam 3 saya sudah menyiapkan nasi untuk anak-anak karena sekarang kan ringan, hanya memakai magicom, jadi kan tuh nyolok-nyolokin paketnya, jangan kita berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan Simkuring sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Rahman, wasta Simkuring Haji Asep Munawar selaku pengurus pembina oke pimpinan pesantren. Insyaallah mudah-mudahan pesantren Ar-Rahman berkembang saat terasna kami nggak bantos terutama di bidang per-MTQ-an, di bidang tahfidz dan mudah-mudahan anak-anak yang dibina di Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Rahman ini menjadikan anak-anak yang Qurani, yang bisa mengamalkan Al-Quran sebagai pola hidup sehari-hari. Jadi hampir 26 tahun berdiri pesantren, cuman dari awal kami beserta istri, kemudian keluarga besar Mama Haji Sobari mendirikan pondok pesantren di sini. Alhamdulillah santri yang mungkin di pondok pesantren sudah banyak, Pak. 300-an. Dari awal sampai sekarang udah banyak yang mungkin. Ada juga yang udah berprestasi di MTQ-an. Kemudian sekarang yang sekarang yang mungkin di pesantren Ar-Rahman ini sebanyak kurang lebih 200 santri. 300 kurang lebih lah, sama yang pesantren yang santri Ngalong. Alhamdulillah dari pesantren Al-Quran Ar-Rahman ini banyak santri yang udah berprestasi di tingkat provinsi, bahkan udah ada berangkat yang ke nasional, termasuk pembina tilawah dewasa. Kemudian di provinsi saya sebagai Dewan Hakim di 1 juz 5 juz, kemudian di dewasa, kemudian di remaja kalau nggak salah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barangkali santri anu masantin di Ar-Rahman kang hafidh-hafidhah qori-qori'ah, mudah-mudahan aranjeuna anu masantin di sinjantan qori-qori anu soleh anu tiasa ngamalkeun Al-Qur'an. Keberhasilan aranjeun santri-santri aya di Pesantren Ar-Rahman teh dengan kesungguhan menghafal sholat berjamaah, bersih-bersih, itu semua untuk mencapai ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Dengan berdiri Pondok Pesantren Al-Quran, mudah-mudahan bisa membantu program yang dianjurkan pemerintah dalam hal ini, terutama ZKH, Jamatil Qura wa Hufad. Karena dengan adanya ZKH, insya Allah dikarenakan pemberangkatannya kan satu desa satu tahfidz. Tapi saya berharap kepada seluruh ustadz-ustadz yang ada di ZKH jangan terlalu ditekankan ke tahfidznya dulu, tapi tolong bacaan Qurannya yang bagus. Kemudian nanti sesudah baca Al-Quran yang bagus kita masukkan ke tahfidz, gitu. Alhamdulillah anak-anak yang bisa mewakili di provinsi, event-event provinsi untuk dan nasional juga udah alhamdulillah gitu, Pak. Itulah pesan dari saya. Ya, caranya sosialisasi dan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Para kiai menguatkan kembali tentang pentingnya memahami Al-Quran, menguatkan kembali tentang pentingnya hafal Al-Quran. Karena kan Quran ini ada termasuk pada segat tasdik. Raditu billahi robba, wabil islami dinan, wabil Qur'ani imama, wabil mu'minina ihwanan, wabil ka'bati kiblatan. Ada kan wabil Qur'ani imama. Kita tidak benar tasdiknya kalau memang tidak wabil Qur'ani imama. Imam bisa dijadikan atau Quran bisa dijadikan imam, atau kita bisa berimam kepada Al-Quran kalau kita paham apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa isi yang ada dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu kita harus benar-benar memahami sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan, diawali dengan kita tahu dan isi kandungan dalam Al-Quran. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa, memiliki peningkatan peran masjid,
dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan misi yaitu pesantren juara, masjid juara, ulama juara. Jabar juara lahir batin. Jabar juara lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.